Ada tambahan keterangan terutama untuk ibu-ibu yang punya anak laki perempuan diajarkan tentang masalah ini. Jarang dibahas tentang mimpi Nabi. Malah saya pernah, tidak usah saya sebut nama pesantrennya ya, saya berziarah ke satu pesantren, berkunjung, menukar pendapat. Pesantren besar Jawa Timur, nggak usah saya sebut namanya. Itu ustadznya ketawa waktu saya membahas tentang mimpi Nabi itu. Sampai dia bilang, untuk apa ini dibahas? Sepintas kan remeh itu, mimpi. Mimpi itu kan tidak terjadi di alam nyata, sampai ketawa dia. Terus saya bantah, tolong perhatikan. Dulu kakek saya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fugi itu kalau membuka Majlisul Ilm di pesantren itu, yang pertama kali ditanya, hal ra'a ahadun minkum al-barihah ru'ya salihah. Apakah ada yang tadi malam bermimpi apa wali, apa nabi itu. Nah, kata beliau, Rasulullah juga begitu. Dah. Tapi gini, ini tafakur saya ini ya. Mimpi dengan bertemu itu jauh derajatnya. Mimpi Nabi Muhammad itu derajat yang paling rendah. Di atasnya ada dzauqiyah. Dzauqiyah ini banyak ini orang-orang soleh yang merasakan kalau mahalul qiyam terasa seperti ada Nabi, itu namanya dzauqiyah. Atasnya lagi ainul qalb, mata hati. Ini juga masih banyak yang bisa. Saya ketemu guru-guru kiai-kiai saya itu pada bisa begitu semua. Jadi kalau mahalul qiyam tahu Rasulullah posisinya di mana gitu. Itu masih banyak lah itu. Nah, ini yang sulit ini, yang terakhir ini. Yaqadzah. Terang-terangan bertemu Nabi Muhammad. Itu harus melewati ratusan ribu maqam, bahkan kata Sayyidul Walid harus melewati 700.000 maqam. Sudah. Nah, sahabat Nabi itu nggak pakai itu, sudah melihat Nabi Muhammad langsung, ya kan? Sahabat kan ketemu Nabi, ijtama'a. Kalau sahabat yang buta nggak ada masalah, sebab sudah satu majelis, walaupun dari jauh sudah sah menjadi sahabat. Udah. Tapi kenapa Rasulullah masih membahas tentang mimpi? Itu kalau pendapat saya, yang dituju itu ya kita-kita ini. Sebab Nabi tahu nanti dari ratusan tahun ke 200, 300, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 sampai mudah-mudahan dunia umurnya masih panjang. Mudah-mudahan sampai 1500 sampai ke atas. Orang itu tidak puas hanya membaca Al-Quran. 6.666 ayat dia baca, tidak puas. Sebab ayat per ayat ini dulunya turun fi qalbi Muhammad. Penasaran umat ini. Ini ayat sampai kepada kita melalui satu hati, tidak langsung. Kita terlalu kotor untuk melihat malaikat Jibril, apalagi melihat Allah, udah gak mungkin lah. Apalagi mustahil di alam dunia. Malaikat Jibril boro-boro. Tapi untung Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Tadi qasidah yang dibaca apa itu? Iqra, Iqra ya Muhammad. Sampai ke qalbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat per ayat sampai ke kita. Orang kalau membaca satu novel ilmiah atau buku apa, penasaran siapa sih yang ngarang ini? Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad, tapi lewat beliau umat muncul ingin melihat. Allah Ta'ala dengan rahmatnya menciptakan ru'ya salihah. Jangan dianggap ini kayak mimpi di siang bolong, bukan. Malah kata ulama, ar-ru'yatus salihatu tanzilu manzilatal wahyi. Tapi buat kita bukan, ilham kalau buat kita. Masuk derajat ilham yang paling rendah adalah ru'yas salihah. Melalui siapa mimpi yang baik itu? Melalui malakur ru'yah, malaikat yang bawa mimpi.
Malah ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ru'yal mu'mini wahyu. Gantinya wahyu untuk orang mukmin adalah ru'yas salihah. Ada? Jadi penting, mimpi Nabi ini penting. Insyaallah pembahasan lengkapnya di Maulid Habib Ayat. Saya sudah lihat, mau saya bawa kitabnya, itu harus dibahas yang lengkap sampai orang paham. Paham betul, ajarkan anak-anak, diajarkan ke anak ila yaumil qiyamah. Sebab beda melihat Nabi di alam mimpi ini, jaminannya tidak tanggung-tanggung, husnul khatimah. Tidak main-main orang berhasil mimpi Nabi itu, jaminannya husnul khatimah. Makanya perlu dicari. Salah satu cara tercepat dan termudah untuk mimpi Nabi Muhammad adalah merayakan Maulid. Meskipun dihadiri 2 orang, 3 orang, 10 orang, 20, 30, 40 termasuk asbab yang paling cepat membuka hati manusia untuk bermimpi Nabi Muhammad adalah mengadakan peringatan Maulid. Yang istiqamah. Husnudzon saya, sebelum Anda mati, orang yang ahli mengadakan Maulid akan didatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia meninggalkan dunia yang fana ini, meninggalkan dunia yang dulu dia lalui dengan penuh dosa dan penuh nista. Saya tahu Indramayu ini seperti apa, saya tahu. Dulunya dia melakukan dosa dengan tenang seperti Tuhan tidak ada. Kata abah saya dulu itu, orang-orang maksiat itu seperti Tuhan tidak ada, dengan enaknya. Tidak merasa dilihat Allah, tidak merasa diperhatikan Allah, seperti hukum haram sudah lenyap dari alam dunia. Tenang, maksiat dari tahun ke tahun, tahu-tahu sudah 30 tahun. Ini catatan dosanya ada loh, jangan dibilang tidak ada ini. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Catatannya ada, 40 tambah banyak dosanya. 50, begitu mati di alam kiamat nanti dibilang iqra kitabak, kaget ya. Loh, itu dosa saya itu. Bukan, saya tidak melakukan, lupa dia. Puluhan tahun dia lakukan di Indramayu, di Jakarta, di Surabaya, di luar, semuanya dosa. Dan ada catatannya. Ini tolong diperhatikan, Anda bakal mati loh. Saya tidak peduli Anda kiai, pejabat, habib, semua saya tidak, Anda bakal mati punya dosa. Dan ini ada tanggung jawabnya. Tolong diperhatikan. Buat Anda sendiri, bukan buat saya. Salah satu cara penghapusan dosa yang paling mujarrab adalah khidmah kepada Muhammadur Rasulullah. Dengan membaca salawat ala Nabi, mengadakan maulid Nabi Muhammad, membaca mahalul qiyam, bertawassul, istighatsah, ziarah Nabi, teriak, itu paling cepat itu. Sebab ini hanya satu, ahabbu khalqillah ilallah, ya ini, ya Nabi Muhammad ini satu sudah. Ini salah satu resep. Mudah-mudahan saya tidak menakut-nakuti Anda, dosa saya juga banyak. Mungkin Anda dengan saya banyakkan saya dosanya, hanya Anda tidak tahu saja. Tapi saya punya harapan kuat, dan Anda juga sama, kita punya harapan kuat. Kita punya Muhammad, kita punya Nabi Muhammad, kita punya Rasulullah. Kata Habib Abdul Haddad dan wali-wali, Nabi Muhammad itu dzukhruna, simpanan kita yang terakhir. Sudah tidak bisa minta tolong kemana-mana lagi, hanya ke sini. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ilayna, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ilayna, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ila awladina, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ila banatina, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ila abaina, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ila ummahatina, Allahumma hannin ruhan Nabi Muhammad ila azwajina, اللهم حنن روح النبي محمد إلى من حضر هذا المجلس، اللهم حنن روح النبي محمد إلى من حضر هذا المجلس، اللهم حنن روح النبي محمد إلى من حضر هذا المجلس.